Oke, welcome back to my channel SKS369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan di antara. Baik, kembali lagi bersama saya Wayan Budi dan ditemani oleh Misri yang dimana memiliki kemampuan lebih. Apa kabar Misri? Baik. Oke Misri, kita akan membahas apa hari ini Misri? Yang tentunya berbau mistis dan horor dan mencekam. Gitu ya Misri? Ya. Oke bro, yang di sini saya mau menerangkan tentang kerauhan. Kalau orang Bali bilang kerauhan, kalau bahasa Indonesia itu juga bisa disebutkan kesurupan gitu ya. Kesurupan, kerasukan, selalu ada trans gitu ya, trans gitu ya, trans. Ya teman-teman semua, kita akan membahas terkait dengan kerasukan karena di media sosial saat ini memang sedang viral ya. Tapi kita tidak membahas yang di media sosial. Dan tentunya ini adalah pengalaman Misri yang menemukan yang dimana ketika kita kerasukan atau kesurupan ini tentang apa? Apa yang akan dibahas oleh Misri? Tentunya ini akan seru sekali dan saksikan video ini sampai akhir ya teman-teman semua. Baik, kita kembalikan kepada Misri. Oke Misri? Ya, oke bro Yan. Kalau pengalaman saya itu kerasukan itu ada tiga yang merasuki lah ya kalau secara ya yang bisa kita katakan dari alam atas, tengah, bawah. Alam atas itu bisa kita katakan seperti dewa ya yang gini Tuhan gitu, maksudnya yang lebih suci gitu ya. Kepercayaan kita kan dewa-dewa yang ada di pura-pura gitu. Dan yang kedua itu bisa dari leluhur dan kalau kita bilang itu ancangan dewanya. Ancangan dewa itu istilahnya seperti panglimanya atau ya panglimanya, ataukah berwujud seperti binatang itu ada harimau, ada ular yang menjaga itu ya yang menjaga. Yang ketiga itu adalah bute atau kalau kita bilang itu apa ya bro ya kalau kayak ini misalkan ini contohnya di salah satu sekolah gitu kan. Setiap sekolah pasti ada penunggu-penunggunya seperti itu. Saya tidak mengatakan semua sekolah, tapi ada beberapa sekolah yang penunggunya banyak lah ya belayannya. Seperti itu mungkin karena didampingi dengan sungai, atau di sebelah sekolah itu ada tanah kosong, ataukah bekas sekolah itu dulunya memang sudah ditempati oleh mereka seperti itu belayan. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang kerauhan dari bawah dulu ya. Dari jadi tingkat. Mungkin kerauhan ini teman-teman yang istilahnya bahasa Bali ya nih ya, tapi kalau untuk Indonesia kesurupan yang dimana kesurupan ini jiwanya kita, badan dagingnya kita ya dirasuki oleh makhluk halus ataupun makhluk suci yang tidak terlihat itu mengontrol diri kita ya. Itu mungkin teman-teman yang lainnya yang belum mengetahui tentang kerasukan ini sama intinya dengan kesurupan, cuman bahasa kerauhan kesurupan itu ada pembedaannya mungkin ya Misri ya, atau dia itu kalau kesurupan itu apakah itu putakala istilahnya yang istilahnya di makhluk astral yang berkeliaran istilahnya ataupun yang kalau kerasukan itu mungkin makhluk yang lebih suci masuk dalam tubuh kita. Ada pembedaannya gitu ya. Ya, kalau perbedaannya sih kita bisa lihat kalau kerasukan dari bawah, misalnya yang dari buta ya, yang kita bilang makhluk-makhluk astral yang ada di luar itu, tingkah laku mereka akan lebih garang. Garang itu dari bahasanya kita tahu, dari bahasa gerak-gerik mereka itu kita tahu mereka itu tidak akan mau mengucapkan dengan halus seperti itu, dan mereka mempunyai tindakan yang berbeda. Nah, dari tahapan kerasukan 1, 2, dan 3 itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda Bro. Berarti pada intinya kalau yang makhluk astral yang istilahnya tidak kita undang ataupun itu bukan leluhur ataupun yang para dewa yang memasuki tubuhnya itu, ini adalah
semacam roh halus atau arwah penasaran yang Ya, merasuki gitu kebanyakan seperti itu. ya. Itu dia lebih garang gitu Lebih ya. garang. Lebih Tingkah laku mereka akan melakukan lebih sesuatu. ganas gitu ya. Ya, tingkah laku mereka itu ingin apakah mereka tertawa, menangis seperti itu. Itulah tingkah laku yang paling ketara gitu. paling Terlihat lah, gitu. menonjol banget. Kan kita bisa lihat dari kebanyakan nih kejadian ini kan ada di sekolah-sekolah, anak-anak yang remaja-remaja itu kan banyak kan ya kejadian-kejadian di sekolah itu. Pada saat mereka masih belajar itu ada yang tiba-tiba kerasukan, menangis, tertawa, itu sudah tahu kita ciri-cirinya seperti itu. Dan kalau kita bicarakan kerauhan, ciri-cirinya seperti itu. Ya, ciri-cirinya ya ketawa dan menangis, ya. Dan kadang-kadang mereka berlari-larian mencari tempat gitu. Dan yang kedua itu kerasukan yang kita bicarakan leluhur. Itu biasanya kerasukan ini terjadi biasanya pada saat upacara atau kita memanggil beliau, para leluhur. Kita yang mengundang beliau. Kita yang mengundang beliau masuk ke raga. Ya. Dan itu pun tidak sembarangan ya. Tidak. Yang masuk ke raganya itu. Itu orang terpilih. Ini Misri. Jadi kalau memang istilahnya ini kerasukannya adalah yang sifatnya bukan roh penasaran ya, ataupun arwah yang bergentayangan. Jadi dia kan tidak memilih tubuh orang ya, itu, apakah orang itu orang suci, apakah orang itu yang misalkan di balik itu terpilih menjadi jero mangku atau apa kan itu ya. Jadi dia bisa sembarangan orang bisa dirasuki. Kalau yang makhluk astral yang mungkin berkeliaran, yang misalkan yang tadi disampaikan di sekolah-sekolah tersebut. Tapi kalau kita istilahnya mengundang yang namanya leluhur, itu kan sudah tingkatnya sudah ke atas ya, namanya lebih suci, sehingga itu pun tidak sembarangan raga atau leluhur kita itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Itu pasti orang yang terpilih. Itu sudah orang-orang yang dipatok ya. Oh ini orang ini yang memanggil saya kayak gitu kan. Nah, dan yang di sini kalau untuk tingkat kedua ini biasanya tingkat kedua ini kan kita melakukannya area rumah saja karena kita memanggil leluhur itu. Dan untuk kan ada dua ya, ini ada yang ancangan dewanya itu, apakah itu pada saat kita ada upacara di rumah, ada upacara-upacara odalan yang kayak gitu kan ya, seperti itu Bayan. Dan untuk yang pertama itu sangat-sangat bisa kita bedakan dari, karena ada yang pertama ini maksudnya yang pertama ini dari tingkatan kerauhan kesurupan dari dewa. Maksudnya dewa yang lebih tinggi lagi dari leluhur ya, itu maksudnya. Yang itu kita bisa temukan di pura ataukah ada yang tempat suci lah ya. Dan ada kita terkadang banyak tertipu dengan hal pertama ini. Karena apa Bloyan? Ada yang kerasukan atau kerauhan ini karena emosi. Oh, melihat orang-orang atau teman sebelahnya kita atau orang di depannya kita sudah banyak itu. Kadang-kadang terpengaruh itu karena emosi. Seperti itu. Dan yang kalau memang memang itu kerasukan dari dewa, itu orang-orang yang dipilih itu memang kalau yang kerasukan dari dewa ini mereka sudah terpilih ya, mereka sudah terpilih dari beliau. Apakah orang ini cocok dengan kita, mungkin begitu pemilihannya ya. Dan ini dalam emosi, dalam pilihan itu berbeda. Yang pilihan mereka tidak akan tahu mereka melakukan itu, mereka tidak sadar. Tiba-tiba dalam melakukan, apakah mereka menari, apakah maksudnya mereka dirasuki ya gitu, dirasuki. Pada saat kerasukan, orang-orang terpilih ini tidak akan sadar
dengan apa yang mereka lakukan, karena bukan mereka yang bergerak. Begitu. Contohnya menari. Mereka tidak akan tahu, yang kerasukan ini tidak akan sadar bahwa mereka sudah menari di lapangan atau di tengah-tengah upacara itu. Yang kedua, apakah ada yang apa namanya ya bilangnya, yang bawa keris itu? Ngurek ya kalau gitu. Kalau ngurek itu, kalau memang asli kerohan, mereka tidak akan merasakan. Ngurek tidak itu akan, istilahnya dia membawa senjata. Kalau tajam, kita di Bali keris. namanya keris, jadi ditusukkan ke Badan. tubuhnya dan dia tidak merasakan apa-apa. Ya. Itu misalnya. Itu yang kerohan ini atau kerasukan ini tidak akan merasakan sakit atau apapun. Karena kalau kita bilang badan itu hanya badan kasar yang menerima. Jadi pinjam raga, Ya, gitu ya. yang di dalamnya sudah berbeda gitu. Dan yang emosi itu akan berbeda. Mereka akan terlihat memilih. Kebanyakan dia ini mengetahui, apakah sadar akan tindakan- dirinya, ya, karena dia emosi, dia tidak ada makhluk, di maksudnya dalam, bukan bukan pilihan ya. ya istilahnya bukan Masih raga beraga mereka. dua, dia Ya, raganya masih dia. raga mereka, cuman karena emosi jadinya mereka, wah, apakah itu kejadiannya mereka dengan teriak ataukah dengan mereka menangis seperti itu, atau ada yang menari lepas seperti itu kejadiannya banyak. Dan ini kita terkadang takut apakah mereka benar ataukah apa mereka Ya. aslikah ini atau tidak, seperti itu kan. Kebanyakan orang-orang itu yang bikin kita bagaimana ya bilangnya, kalau dibilang jangan, nanti itu beneran ya, kayak gitu kan. Kalau bagi orang awam itu, wih, benarkah ini benarkah Ya, yang kerasukan kerasukan ini gitu. Dan ini saya harus kalau kita bedakan secara pakai apa ya, kita lihat dengan telanjang mata memang susah, tapi bukan saya sombong atau bagaimana, kalau kita bagi orang-orang seperti saya itu akan melihat perbedaannya seperti apa gitu. Karena dari sebelum beliau masuk ke tubuh orang yang dipilih-pilih untuk kerasukan ini, mereka akan sudah didampingi dahulu. Pada saat sembahyang ataukah kita sedang menonton, itu kita akan sudah didampingi oleh beliau terlebih dahulu gitu. Jadi apakah beliau ada di atasnya kita ataukah beliau ada di samping kita. Jadi kita sudah dipegang gitulah beliau ya. Jadi kita sudah dipegang, ini yang akan kerohan. Jadi kita hanya melihat, dan ini pun banyak yang tidak percaya. Tidak percaya dengan masa bisa sih lihat dewa gitu. Bukan bagaimana. Kita hanya melihat yang kerohan ini benar atau tidak. Seperti itu. Ya, jadi tentunya yang dibahas dengan Misteri tadi itu tidak sembarangan ya. Sembarangan orang bisa melihat, dan kita pun tidak bisa mendikte ataupun memvonis orang tersebut apakah kerohan beneran, kerasukan beneran atau tidak. Karena kita takutnya inilah namanya di Bali, dan ada namanya juga istilahnya toleransi antar sesama. Maka kita tetap menghargai, dan tentunya juga kalau ini sudah di luar dari logika kita yang istilahnya sampai menghancurkan, sampai memukul dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa kita lerai ataupun kita bisa singkirkan lah, sadarkan lah, karena kita kan nggak tahu, karena takutnya ini hanya emosi saja. Ini yang membuat istilahnya ya kita sih tidak berani juga mengatakan ini bohongan atau sungguhan. Tetap adalah kita itu percaya kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita diberikan kemampuan yang Misteri tentunya memiliki kemampuan ini, ingin sharing, ingin berbagi informasi. Jadi jangan juga kita memvonis seseorang tersebut apakah dia beneran kesurupan atau tidak. Jadi ini sifatnya sih lebih ke ke dalam diri kita sendiri gitu ya.
teman-teman semua, kita ambil hikmahnya. Ini adalah sebuah pengalaman, ini adalah sebuah kisah nyata dari Misri mengetahui hal tersebut, karena benar-benar yang kesurupan itu kosong, hanya raganya dia sendiri. Tapi yang kesurupan, kerasukan yang beneran itu memang sudah didampingi dari awal gitu. Dan ada tiga tingkatan. Ada namanya makhluk astral yang istilahnya awal penasaran, yang bisa memasuki tubuh kita tanpa dipilih pun itu bisa memasuki tubuh kita. Ini yang sangat bahaya sebenarnya. Terus yang kedua, ini para leluhur yang dimana kita ada namanya di Bali itu percaya kepada penglingsir kita atau leluhur kita, yang dimana itu ada hanya di ruang lingkup keluarga kita saja, tidak di luar dari rumah kita gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disampaikan di sini adalah terkait dengan, nah inilah para dewa dewati yang ada di yang kita nggak tahu sih juga ya. Maksudnya saya nggak tahu pastinya. Ini adalah anggaplah para dewa atau dewa suci yang istilahnya tahap pertama ini, yang mungkin kadang-kadang ini ada di areal pura besar gitu misalkan ya. Dan ini pun kerasukannya kan kita nggak bisa kontrol ya, karena mungkin yang memiliki kemampuan lebih aja yang bisa melihat istilahnya apakah ini benar kerasukan ataukah ini hanya emosi, sehingga terbawa suasana pada saat upacara berlangsung. Oke, itu ya Misri ya, mungkin secara saya rangkum terkait dengan apa yang Misri sampaikan tadi. Maaf Layan, mungkin saya tambahin satu lagi ya. Untuk kita mencegah kerasukan yang di tingkat ketiga ini, yang bisa saya katakan adalah janganlah sampai kita tidak kosong. Berpikir ya, jangan sampai berpikiran kosong ataupun berpikiran yang tidak. Misalkan saat kita membenci orang pun itu bisa digunakan sebagai alasan seperti itu. Jadi usahakan kita tetap tenang dimanapun kita berada, dan tetap selalu yang saya ingatkan adalah tetaplah kita percaya dengan leluhur dan Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan kita yang kita yakini, seperti itu. Baik Misri, kita akhiri dulu video kali ini. Tentunya kita akan bahas lagi terkait dengan hal-hal yang berbau mistis, horor maupun yang menyeramkan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara LKS, like, comment, dan subscribe. Baik, saya Wan Budi. Saya Misteri. Undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.